Menjaga diri selalu hidup sehat itu adalah salah satu syarat yang membuat kita bergairah untuk beraktivitas, termasuk membuat sebuah penemuan dalam penelitian. Saya, Grand Prix Tomrias Matkaja, seorang akademisi ITB dan peneliti muda dengan konsentrasi penelitian material nano untuk Indonesia. Di jantung inovasi teknologi Indonesia, di kampus tertua di kota Bandung, bahkan di Indonesia, yang dulunya disebut dengan Teknisi Hogeschool T Bandung, dan saat ini lebih dikenal dengan sebutan Institut Teknologi Bandung ITB. Ada sosok yang terus mendedikasikan dirinya sebagai konsep dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu sebagai bagian pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Ia adalah Dr. Grand Prix Tomrias Matkaja, seorang dosen yang juga peneliti, berdedikasi penuh mencetak generasi baru ilmuwan, sambil terus menjelajahi rahasia material-material kecil di laboratorium. Material pada fasa ruangnya seberapa besar? Pada tahun 2017, Grand Prix telah mengukir namanya dalam sejarah dan tercatat di Museum Rekor Indonesia, MURI, sebagai doktor termuda di usia 24 tahun. Ia juga meraih penghargaan Ahmad Bakri tahun 2024 sebagai ilmuwan muda bidang kimia. Penghargaan Ahmad Bakri ke-20 adalah seorang ilmuwan muda berusia 31 tahun kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tepuk tangannya dong. Selanjutnya kepada Bapak Aga Bakri untuk menyerahkan plakat. Boleh berfoto bersama terlebih dahulu. Kita akan sama-sama dengarkan speech langsung dari GP. Jadi pada bulan Agustus 2024, puji Tuhan saya mendapatkan penghargaan Ahmad Bakri yang ke-20 untuk kategori ilmuwan muda, kategori khusus ilmuwan muda atas penelitian yang saya lakukan terkait material nano untuk energi berkelanjutan. Jadi ya ini juga saya rasa merupakan aspek penting ya, di mana ilmuwan-ilmuwan itu artinya diberikan apresiasi, dihargai keberadaannya, dihargai karya yang dihasilkan, sehingga memupuk motivasi yang positif bagi kita untuk bisa terus berkarya. Jadi terkait nama, memang nama yang kurang umum bagi orang Indonesia, Grand Prix. Jadi ini sebenarnya pemberian dari Bapak suka nonton balapan, bukan pembalap, tapi suka nonton balapan. Kemudian balapan motor di zaman dulu itu ada dua faktor penting, pembalap dan bannya atau pemilihan ban. Jadi sebenarnya Grand Prix ini diambil dari filosofi ban. Jadi ban ini adalah yang menopang motor dan juga pengendaranya, sehingga diharapkan seorang Grand Prix ini seperti ban yang menopang keluarganya melesat maju ke depan. Kalau terkait masa kecil, saya asli orang NTT, Nusa Tenggara Timur. Saya lahir dan besar sudah di Kupang. Kemudian SMA, saya di SMA Katolik Giovanni, SMA di Kota Kupang. Dan di SMA ini saya pertama kali belajar kimia. Karena dulu kimia itu baru diajarkan di SMA. Nah, kenapa kemudian saya tertarik dengan kimia? Itu sebenarnya karena kekecewaan dalam tanda kutip. Jadi waktu saya SD, SMP itu ranking 1. Pas pindah ke SMA, masuk ke kelas akselerasi, kami cuma bersembilan. Saya nggak pernah ranking 1. Selalu ranking 3. Ranking 1, 2, 3-nya saya nih.
Saya belajar sekeras apapun, ketika itu nggak pernah bisa ranking 1. Mentok selalu di ranking 3. Jadi 1, 2, 3 ini fix. Sehingga ya sudah nggak apa-apa, saya mungkin nggak bisa ranking 2, nggak bisa ranking 1, tapi saya harus ada mata pelajaran di mana saya excel di situ. Nomor 1 di situ. Boleh kalah di fisika nggak apa-apa, boleh kalah di biologi nggak apa-apa, tapi kimia jangan sampai. Di balik mata manusia, tersembunyi dunia yang tak terjangkau, di mana material berukuran nanometer membentuk masa depan teknologi. Material nano, struktur yang lebih kecil dari rambut manusia ini, memiliki sifat unik. Grand Prix mengeksplorasi potensi material ini dalam bidang energi, elektronik. Jadi material nano ini adalah material yang berada dalam skala nanometer. Nanometer ini gimana sih? Jadi nanometer ini atau 1 nanometer itu sama dengan 1 meter dibagi 1 miliar. Jadi 10 pangkat minus 9 meter. Jadi kalau kita tarik sehelai rambut kita, diameternya itu kira-kira 100 mikrometer. Mikro itu 1/juta. Jadi satu helai rambut kita yang sudah sangat kecil itu, kalau kita potong lagi diameternya, kita bagi menjadi 100.000 kali, baru menjadi 1 nanometer. Jadi bayangkan sudah sekecil itu diameter helai rambut kita dibagi 100.000, nah itulah skala nanometer. Dan material nano yang saya kembangkan ada beberapa yang menjadi specialty, expertise dari saya. Jadi yang pertama saya mengerjakan mengenai nanoporous material atau material berpori nano. Nah, material berpori nano ini adalah material yang punya pori-pori dalam skala nano atau ukurannya kecil sekali yang tadi 1/1 miliar meter. Kemudian saya bekerja juga dengan material terbaru yang disebut sebagai MXene. Para peneliti menjelajah dunia tak kasat mata dengan ketelitian dan keingintahuan. Mereka memecahkan teka-teki material nano, mengembangkannya agar lebih efisien dan membuka jalan bagi solusi inovatif dalam industri dan lingkungan. Mungkin sosok yang paling terlihat, beliau adalah sosok yang sangat bertanggung jawab dan juga bisa diajak diskusi dengan baik oleh mahasiswanya. Yang paling menonjol adalah beliau sangat inspiratif dan juga di tengah kesibukan yang sangat padat, beliau bisa meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan mahasiswa-mahasiswanya. Untuk kenal sama Pak GP sendiri, saya mulai mengenal beliau sejak S1. Di sekitaran tahun 2022, mungkin sekarang sudah 4 tahun saya bekerja sama dengan beliau. Kemudian setelah S1, saya melanjutkan S2 dan dibimbing juga oleh beliau. Setelah lulus dari S2, saya melanjutkan sebagai asisten riset beliau hingga saat ini. Kurang lebih 4 tahun saya udah bekerja sama dengan Pak Grand Prix. Untuk saat ini saya masih bekerja di bidang MXene bersama Pak Grand Prix, terutama untuk pengaplikasiannya sebagai membran filtrasi zat warna. Kenapa dipilih aplikasi tersebut? Karena memang limbah di Indonesia itu cukup banyak ya zat warna dan harapannya penelitian ini dapat mengatasi masalah pencemaran limbah zat warna tersebut. Jadi ini material yang terbilang baru sebenarnya, karena baru ditemukan oleh seorang peneliti namanya Profesor Yuri Gogotsi
di Drexel University USA tahun 2011. Jadi baru ditemukan tahun 2011 material ini. Material ini punya sifat-sifat yang khusus dan menguntungkan. Jadi yang pertama, dia dikenal sebagai material nano 2 dimensi. Jadi dia punya 2 dimensi, dia sifatnya atau bentuknya seperti lembaran, tapi punya ketebalan dalam skala nano tadi. Ketebalannya kecil sekali, dalam order 1/1 miliar meter yang tadi kita sebutkan. Nah, material-material yang tadi saya sebutkan kemudian diaplikasikan dalam berbagai aplikasi yang luas. Ya. Sebelum sampai ke aplikasi, saya tambahkan informasi sedikit bahwa material Maxin ini lab kami lah yang pertama kali mengembangkan di Indonesia. Penelitian ini bukan hanya sekedar teori. Material nano yang dihasilkan Grand Prix kini tengah dikembangkan untuk teknologi masa depan, semisal energi terbarukan dan berkelanjutan. Kejadiannya di tahun 2019, kami mulai mengembangkan material ini 8 tahun sejak penemuan pertamanya di Amerika. Kami yang coba meneliti itu, kami mensintesis sendiri, membuat sendiri material Maxinnya, kami lakukan penelitian dan mempublikasikannya sejak tahun 2019-2020. Nah, material-material tersebut kami aplikasikan dalam berbagai bidang. Yang pertama sebagai katalis. Jadi katalis ini adalah material yang berfungsi untuk mempercepat dan mengarahkan terjadinya suatu reaksi kimia. Jadi ada banyak sekali reaksi kimia yang butuh kita percepat reaksinya, misalkan untuk menghasilkan bahan bakar, untuk memproduksi hidrogen misalkan dari air, misalkan kemudian bisa juga untuk material yang membantu terjadinya generasi listrik dari sinar surya atau kita kenal sebagai solar cell dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan material nano tadi untuk membran. Jadi membran yang disebut dengan membran adalah lapisan semi permeable yang selektif terhadap senyawa atau molekul-molekul tertentu. Ambil contoh, kita punya air yang terpolusi atau wastewater, kita ingin agar polutan-polutannya kita saring, kita buang. Kita mau air bersih saja. Air yang penuh polutan, penuh kotoran tadi, yang bahkan kotorannya sangat kecil, dalam skala nano ataupun lebih kecil dari skala nano, kita lewatkan ke membran semi permeable ini atau membran ini. Yang kemudian nanti polutan-polutannya akan tersaring dan kita dapatkan air yang bersih yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk berbagai kegunaan lainnya. Saya dalam hal ini adalah salah satu anggota dari tim peneliti katalis dari Pusat Rekayasa Katalisis ITB, di mana Pusat Rekayasa Katalisis ITB atau disingkat dengan PRK ITB baru berdiri tahun 2019, tetapi sebenarnya aktivitasnya sendiri sudah dimulai sejak tahun 2003, bertempat di sini, di Lab Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis Fakultas Teknologi Industri ITB. Nah, dan pada tahun 2019, Pak Jipi bergabung dengan kami. Kami adalah peneliti di bidang katalis merah putih, di mana katalis pertama sudah kami dapatkan di tahun 2011. Nah, Pak Jipi ini adalah sosok
peneliti muda yang menurut saya luar biasa. Dia sangat produktif dan dia bidangnya kebetulan saat itu adalah di bidang zeolit. Dan kami membutuhkan orang yang peneliti secara molekuler untuk melengkapi kami. Sementara kami adalah dari teknik kimia, lebih kepada penggunaan katalis untuk di industri. Jadi Pak JP ini bergabung dengan kami membuat kami menjadi semakin lengkap. Karena ada yang ahli di bidang molekulernya. Menurut saya secara pribadi dan saya sangat yakin teman-teman satu tim peneliti katalis di tempat kami, Pak JP adalah seorang pemuda, peneliti muda yang sangat potensial dan cukup produktif penelitiannya, dan dia sangat pantas sekali kalau mendapatkan award. Dia lulus memang dengan usia yang sangat muda pada saat menyelesaikan S3-nya. Kebetulan bidang penelitiannya tentang katalis zeolit dan saya adalah salah seorang dari penguji beliau pada saat mempertahankan disertasinya. Jadi sangat pantaslah menurut saya sebagai peneliti muda yang potensial dan produktif. Dan sampai sekarang itu juga masih dibuktikan. Banyak sekali penelitiannya dan juga publikasi-publikasi dari hasil penelitiannya. Dan saya sangat apresiasi dan sangat senang ada pihak-pihak eksternal yang bisa memberikan apresiasi terhadap penelitian yang telah kami kembangkan sejauh ini. Dan kemudian kabar baik selanjutnya itu di bulan September, Stanford University itu mengeluarkan apa yang disebut sebagai World's Top 2% Scientist List yang dikeluarkan oleh Elsevier dan Stanford University dan dipublikasikan pada tanggal 16 September 2024 yang lalu. Dan ya puji Tuhan saya adalah salah satu nama yang termasuk ke dalam top 2% scientist in the world berdasarkan versi Elsevier dan Stanford University. Prestasi akademis dan penelitian Dr. Grant Briggs tidak hanya mencerminkan kecermelangan individu, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan dedikasi dan inovasi yang terus berlanjut, ia memperlihatkan bagaimana generasi muda dapat mengubah lanskap sains dan teknologi, serta memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk terus mengejar pengetahuan dan berkontribusi pada kemajuan global. Menurut saya, memang material nano sekarang sedang rame. Dan Pak JP juga tertarik ke bidang itu, adalah satu hal yang sangat pas dengan bidangnya. Dan apalagi sekarang sedang mengembangkan salah satu material nano untuk keperluan elektrokatalisis dan untuk katalis-katalis yang lainnya. Jadi saya sangat yakin dia akan sukses. Nah, kalau bersamaan dengan kami, itu katalisnya adalah untuk diaplikasikannya. Mudah-mudahan nanti hasil pengembangan yang di laboratorium itu sudah bisa ditingkatkan, itu kita bisa coba bantu untuk meningkatkan ke arah yang lebih besar lagi atau skala yang lebih besar lagi dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Di material nanomexin ini
sebenarnya banyak sekali aplikasinya. Tapi salah satu yang sedang kami kembangkan adalah bagaimana Maxine ini bisa berperan sebagai elektrokatalis dalam reaksi pemecahan molekul air menjadi hidrogen dan oksigen. Kenapa ini penting? Karena hidrogen ini sebenarnya merupakan energi berkelanjutan. Jadi hidrogen ini punya densitas energi yang sangat besar, kira-kira 120 megajoule per kilogram. Dan dia sangat-sangat ramah lingkungan. Kenapa? Karena hidrogen ketika dibakar bereaksi dengan oksigen itu menghasilkan air. Air nanti bisa kita pakai untuk dipecah menjadi hidrogen dan oksigen lagi. Jadi secara ideal ini akan menghasilkan loop yang berkelanjutan secara idealnya. Masa depan ada di tangan mereka yang berani mengeksplorasi hal yang tak terlihat. Melalui penelitian material nano, Grand Prix telah membuka jendela baru menuju teknologi masa depan. Penemuan dalam dunia nano diperkirakan akan mengubah wajah teknologi dalam beberapa dekade mendatang. Ya, kita berharap tentu penelitian-penelitian yang kita hasilkan itu memperkaya khazanah keilmuan sains dan teknologi khususnya di Indonesia. Namun juga lebih daripada itu, kita ingin sekali agar penelitian-penelitian yang kita hasilkan bisa berdampak lebih jauh lagi, berdampak lebih luas lagi, dirasakan oleh masyarakat luas. Jadi kita berharap itu bisa terjadi, dan misalkan penelitian mengenai material nano atau penelitian mengenai katalis, industri kimia itu 90% prosesnya menggunakan katalis. Jadi ini adalah suatu material yang sebenarnya penting sekali. Industri kimia itu salah satu pilar utama dalam kemajuan industri suatu bangsa, yang seperti saya bilang tadi, banyak proses-prosesnya didukung oleh katalis. Sehingga kita tentu ingin agar hasil-hasil penelitian yang kita buahkan itu berdampak meningkatkan efisiensi, bisa bisa menghasilkan inovasi-inovasi lebih lanjut yang tentunya pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat dan kemudian meningkatkan peradaban bangsa.